tersebut. Yuk, mulai sekarang. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu 3 dosa besar pendidikan? Nah, 3 dosa besar yang diidentifikasi dalam dunia pendidikan ada bullying, kekerasan seksual, dan juga intoleransi. Ketiga perilaku tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan sekolah dan peserta didiknya. Jika itu sampai terjadi, maka dampak yang diberikan sangatlah besar, mulai dari terhambatnya lingkungan belajar sampai memberikan rasa trauma yang mungkin akan bertahan seumur hidupnya. Ih, menakutkan sekali ya. Nah, yuk kita simak penjelasannya lebih lanjut. Teman-teman pasti tidak asing kan dengan kata bullying? Apalagi bullying ini biasanya dilakukan di lingkungan sekolah. Namun, teman-teman tahu nggak sih apa itu bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk jenis bullying ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bullying secara fisik. Yang kedua, bullying secara non-fisik. Yang ketiga, cyberbullying atau melalui media sosial. Dan yang keempat, bullying secara verbal. Lalu apa sih dampak dari bullying itu? Nah, dampak dari bullying bisa terjadi pada 2 sisi, yaitu bagi korban dan juga pelaku. Nah, bagi korban dampaknya yaitu mengalami kesakitan fisik dan psikologis, menurunnya kepercayaan diri, merasa malu, serba salah, takut untuk pergi ke sekolah, mengasingkan diri di sekolah, bahkan bisa muncul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Sedangkan dampak bagi pelaku bullying yaitu mereka kesulitan untuk mengontrol perilaku dan emosi, serta berpotensi lebih untuk di kemudian hari menjadi pelaku kriminal, serta kesulitan dalam mencari pekerjaan, serta di lingkungan masyarakat. Kasus kekerasan seksual kian hari kian meningkat. Namun, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan menghina, merendahkan, melecehkan, dan menyerang fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat baik fisik maupun psikis, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Nah, kekerasan seksual ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kekerasan seksual secara fisik, yang kedua kekerasan seksual secara non-fisik, yang ketiga kekerasan seksual melalui verbal, dan yang keempat kekerasan seksual melalui daring atau melalui informasi dan teknologi. Kekerasan bagi korban dapat sangat signifikan dan berlangsung dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa dampak umum yang sering kali dialami oleh korban kekerasan seksual. 1. Kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban. 2. Korban seringkali mengalami kecemasan dan juga depresi yang berat. 3. Hilangnya kepercayaan diri korban dan membuat mereka merasa tidak aman. 4. Korban seringkali mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. 5. Korban seringkali merasa ketakutan terhadap reaksi orang lain serta ketakutan terhadap pelaku kekerasan seksual. 6. Korban seringkali mengalami gangguan terhadap kehidupan seksual mereka. 7. Korban yang mengalami PTSD dan juga trauma yang berat beresiko mengalami tendensi bunuh diri bila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Adapun beberapa dampak dari kekerasan seksual bagi pelaku. Yang pertama yaitu munculnya kecemasan ataupun depresi. Kecemasan dan juga depresi ini ditandai seperti dengan munculnya serangan panik, kemudian munculnya ketakutan ataupun fobia, serta hal lainnya yang terkait dengan depresi. Kemudian yang kedua yaitu perubahan perasaan. Perubahan perasaan ini ditandai seperti dengan menurunnya kepercayaan diri, merasa rendah diri, serta sulit menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu glorifikasi. Glorifikasi ini suatu keadaan di mana pelaku dapat diterima ataupun dimaafkan kembali oleh masyarakat. Nah, hal tersebut yang mendorong pelaku untuk melakukan hal serupa kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu stereotip maskulinitas, yaitu pandangan bahwa sulit menerima laki-laki bisa menjadi korban juga. Nah, stereotip ini juga memiliki pandangan bahwa laki-laki tidak membutuhkan perawatan, seperti layaknya perempuan. Intoleransi adalah sikap ataupun perilaku seseorang yang tidak menerima atau menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, atau pendapat.
intoleransi membuat seseorang tidak menghormati dan menerima suatu perbedaan sehingga dapat menimbulkan suatu perpecahan. Contoh intoleransi yang paling sering ditemui di sekitar kita ialah intoleransi dalam beragama. Intoleransi dalam beragama ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau hak asasi manusia terkait kebebasan dalam beragama. Contoh perilaku intoleransi dalam beragama ini seperti dengan melarang aktivitas keagamaan, merusak tempat ibadah, dan juga intimidasi. Serta adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari intoleransi ini ialah seperti meningkatnya konflik sosial, meningkatnya stereotip negatif, serta menghambat kemajuan masyarakat. Nah, teman-teman, gimana nih? Sekarang udah pada tahu kan apa itu 3 dosa besar pendidikan? 3 hal itu sebenarnya sering terjadi loh di sekitar kita. Sayangnya seringkali luput dari perhatian kita semua. Atau mungkin tanpa kita sadari, kitalah pelaku dari 3 dosa besar tersebut. Yuk, mulai sekarang kita harus lebih peka lagi dengan situasi sekitar kita. Jangan sampai menormalisasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai embel-embel bercanda ya. Bukan hanya itu, kita juga harus menjaga dan memperhatikan setiap perkataan maupun perbuatan yang akan kita lakukan. Karena bisa jadi apa yang akan kita lakukan berdampak buruk bagi orang lain loh. Mari bersama-sama jadikan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman untuk seluruh siswa di Indonesia.